Pernah nggak kamu lagi scroll, lagi lihat-lihat sosial media, di IG, di TikTok, atau dimanapun, terus kamu ketemu konten-konten yang bahas tentang karmic, soulmate, twin flame relationships. Terus tiba-tiba kamu mikir, pasti aku ada di hubungan gitu nih. Pasti aku punya twin flame nih. Pasti aku punya soulmate nih, atau dia tuh karmic aku deh. Tapi tunggu dulu. Apa benar hubungan yang kamu pikir itu tuh karmic, soulmate, atau twin flame itu memang sehat? Atau sebetulnya dia itu adalah proyeksi atau asumsi kamu tentang luka batin yang bisa memicu obsesi karena luka atau trauma batin itu belum sembuh. Kita bahas yuk sekarang bahaya terlalu obsesif pada label-label tersebut. Dan gimana sebetulnya cara agar kamu tidak hanya terfokus pada label, tapi kamu bisa menarik hubungan-hubungan yang lebih sehat di kehidupan sekarang. Yuk bahas yuk Foxy. Apalagi kalau misalnya kamu ngerasa kamu terus-terusan menarik hubungan yang beracun, karena sadar atau gak sadar, kamu masih haus dengan validasi, haus dengan cinta, atau sekadar ngerasa kayak kamu butuh jawaban, kamu butuh status dari orang lain. Kita pelajarin ya. Label-label seperti soulmate, twin flame, karmic relationship itu seru banget sih buat dibahas, aku tahu, aku paham. Tapi masalahnya, banyak orang sering banget gampang terjebak pada label ini untuk membenarkan hubungan-hubungan yang mungkin gak sehat. Misalnya, hubungan yang terus-terusan malah bikin kamu overthinking, insecure, atau malah jadi haus cinta dan haus perhatian. Kamu anggap itu sebagai twin flame. Padahal, mungkin sebetulnya itu adalah trauma lama ya, yang belum kamu sembuhkan, dan kamu berharap orang itu jadi twin flame kamu, padahal bukan. Lagi-lagi, hanya terjebak di trauma, bukan? Karena semua orang tuh berhak kok, worthy kok untuk mendapatkan cinta dan hubungan yang sehat. Percaya deh. Pernah gak kamu ngerasa atau kamu bahkan mengalami cerita atau kondisi ketika kamu pikir, dia tuh udah nyakitin aku, dia udah ghosting aku, dia udah ngecewain aku, tapi aku yakin banget dia twin flame aku yakin banget dia soulmate aku, karena dia bikin aku bertumbuh, atau dia bikin aku jadi sayang banget sama dia. Kamu yakin itu twin flame? Atau kamu gak sadar lagi-lagi kamu terjebak dalam pola toksik yang kamu pikir itu cinta. Label-label seperti karmic relationship, soulmate relationship, dan twin flame relationship malah dijadikan alasan untuk kamu bertahan dalam hubungan-hubungan yang sebenarnya gak bikin kamu bahagia, atau bertahan dalam hubungan-hubungan dan situasi yang gak bikin kamu happy. Padahal kamu berhak kok untuk mendapatkan hubungan yang sehat. Bukan hanya hubungan-hubungan yang secara gak sadar bikin kamu nangis tiap malam, insecure tiap malam. Karena biasanya orang-orang yang terlanjur terfokus pada label itu pasti akan mengabaikan dirinya sendiri. It's easier for them to abandon themselves and their own needs. Gampang banget buat mereka mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri demi validasi eksternal. Misalnya, sering gak atau pernah gak kamu berpikir, dia tuh apa sih? Dia apa buat aku? Karmik aku, soulmate aku, twin flame aku. Dan kamu terlalu terfokus pada labelnya dibandingkan kamu mempertanyakan, aku bahagia gak ya sama hubungan ini? Hubungan kita sehat gak ya? Apa yang kita usahakan udah seimbang gak ya dan sepadan gak ya? Karena biasanya, sadar gak? Rasa obsesi atau butuh validasi itu munculnya sebetulnya triggernya satu. Rasa minder, rasa rendah diri. Kamu haus akan penerimaan eksternal. Kamu merasa butuh diterima oleh orang lain dan berpikir, oh ya udah hubungan ini solusi satu-satunya. Padahal cinta yang sehat dan hubungan yang sehat, hubungan yang otentik itu pasti dimulai dari kita perlu belajar untuk bisa mencintai dan menerima diri seutuhnya juga. Trust me in this one. Dan ujungnya orang-orang yang terobsesi pada status atau terobsesi pada label, dia gak sadar dia bisa terobsesi juga pada ilusi, bukan fokus ke realita. Ujungnya label seperti twin flame, soulmate itu malah bikin kamu lari dari kenyataan. Seperti aku bilang tadi, kamu gak lihat kamu bahagia atau enggak dalam hubungan itu, tapi kamu terlalu banyak berfantasi dan berpikir, oh karena dia pasti twin flame aku, karena dia pasti soulmate aku, kita pasti bahagia. Padahal belum tentu. Lihat actionnya, lihat tindakan nyatanya, lihat realitanya gimana. Kalau orang-orang yang benar-benar ibaratnya high vibrational, punya high vibration connections, atau dia benar soulmate kita, dia benar orang yang ditakdirkan Tuhan buat kita, hubungan kamu bukan cuma hubungan romantis bahkan,
pasti akan terasa saling mendukung, nggak ada iri hati, nggak ada kepahitan, dan nggak ada rasa capek gitu loh. Saling mendukung, saling nyaman, bukan malah penuh drama dan kamu ngerasa insecure seakan kamu nggak cukup, atau kamu ngerasa kayak kamu harus menjadi diri yang bukan kamu di depan dia. Jangan sampai kamu hanya terobsesi pada label, terus kamu lupa kalau misalnya, oh kebahagiaan kamu berharga. Kamu berhak untuk mendapatkan hubungan yang sehat. Terus gimana sih caranya agar bisa menarik hubungan yang sehat? Selain aku bilang tadi, belajar untuk mencintai dan menerima diri sendiri. Sembuhkan dulu luka kamu. Kamu gak bisa menarik hubungan yang sehat kalau kamu masih terjebak dalam trauma atau perasaan rendah diri dan perasaan minder yang berkepanjangan. Lakukan healing. Healing yang benar-benar healing ya. Bukan healing yang jalan-jalan, traveling doang gitu loh. Kenalan sama dirimu sendiri, kenal dirimu sendiri. Belajar buat berdamai dengan masa lalumu. Dan yakini, kamu berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Because we attract what we are. Your vibes attract your tribe. Kita akan selalu menjadi magnet buat menarik apa yang memang sudah selaras dan sepadan dengan frekuensi kita saat ini, terkini gitu loh. Dan, ini yang aku bilang tadi, fokus sama kualitas hubungannya, bukan labelnya aja. Lupakan dulu status soulmate, karmic, twin flame, dan apapun ya. Tapi coba untuk lihat, apakah hubungannya sehat? Apakah kamu memang benar-benar bisa bertumbuh? Apakah dia bisa menerima versi diri kamu dan menghargai proses pertumbuhan kamu? Apakah kamu juga bisa menerima versi diri dia apa adanya dan menghargai proses pertumbuhan dia? Dan yang paling penting, learn to love and validate yourself first. Belajar untuk menerima dan mencintai dirimu sendiri dulu apa adanya. Karena biasanya orang yang kesulitan buat mencintai diri dan menerima diri apa adanya, pasti akan bolak-balik mengejar validasi eksternal. Pasti akan bolak-balik mencari cinta dari luar. Dan berpikir, oh aku baru bisa bahagia kalau aku punya jodoh. Aku baru bisa bahagia kalau aku punya soulmate. Aku baru bisa bahagia kalau aku punya twin flame. Aku baru bisa bahagia kalau orang lain tuh menolong aku dan kasih solusi buat hidup aku, buat masalah-masalah hidup aku. Padahal yang bertanggung jawab buat menolong hidup kita diri kita sendiri. We could only become our own savior because other people have their own problems. Orang lain punya masalahnya masing-masing. Mereka punya tanggung jawab, misi jiwa, dan prosesnya masing-masing. Kamu egois kalau kamu memaksakan orang lain harus menolong kamu dan kasih cinta buat kamu ketika kamu belum bisa kasih cinta buat dirimu sendiri. Belajar untuk bisa kasih rasa utuh, rasa aman, dan jadi cinta pertama yang utuh buat dirimu sendiri dulu. Bahagia dengan dirimu sendiri dulu. Bukan berarti kamu gak akan pernah dapat orang yang bisa mencintai kamu, no. Tapi percaya sama aku, ketika kamu udah tahu ya batasan diri kamu, gimana cara untuk mencintai diri kamu seutuhnya, kamu gak akan lagi terfokus atau terobsesi pada label. Karena kamu tahu apa yang berhak kamu terima dan apa yang bisa kamu beri. What could you bring to the relationship? What could you bring to the table? Kamu akan tahu kalau misalnya hubungan yang kamu tarik itu ya matching, mirroring, selaras, sepadan, sesuai dengan apa yang memang kamu butuhkan. Jangan sampai kamu terjebak dalam konsep Cinderella syndrome atau berharap ada pangeran tampan, ada putri yang menyelamatkan kamu dari masalah-masalah kamu. Lagi-lagi aku bisa bilang, itu kamu egois kalau kamu memaksakan orang lain harus sayang sama kamu ketika kamu juga belum bisa sayang sama dirimu sendiri. We attract what we are. Just remember that. Dan yang terakhir, oke, aku paham kok label-label soulmate, twin flame, karmic itu menarik banget buat dibahas. Tapi jangan sampai itu malah bikin kamu terjebak dalam mindset, pola pikir, atau bahkan hubungan-hubungan yang literally gak sehat. Karena kamu tuh kamu berhak dan layak untuk mendapatkan cinta yang memang membahagiakan. Hubungan yang memang sehat dan membahagiakan, bukan cuma yang kelihatan keren atau labelnya keren aja. Oke? Kalau misalnya di antara kalian ada yang ngerasa kamu sebetulnya penasaran, jodohku siapa sih, kandidat ciri-ciri pasangan aku apa? Relation Person tuh punya beberapa paket. Mau lewat tarot bisa, cek lewat astrologi juga bisa, lewat birth chart kamu bisa. Kalau kamu ngerasa kamu juga butuh bantuan untuk coaching atau konsultasi dan curhat one-on-one, silakan langsung cek ke Instagram Relation Person tentang price list, atau langsung WhatsApp buat booking slot kamu. Karena percaya deh sama aku yakin kalau semua orang berhak bahagia. Semua orang berhak untuk mendapatkan hubungan yang sehat. Daripada kamu terus-terusan obsesi pada label yang ujungnya bikin kamu lupa untuk mencintai dan menghargai dirimu sendiri. Tapi aku rasa cukup sekian video untuk kali ini ya Foxy ya. Udah panjang juga kita ngomongnya ya. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.